Keharingan. Keharingan merupakan salah satu agama yang dianut oleh suku Dayak di daerah Kalimantan. Keharingan merupakan salah satu agama tertua yang ada di Nusantara. Keharingan artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah Danum Keharingan, air kehidupan. Agama Keharingan berkembang pada tahun 1957 di perkampungan suku Dayak, Kalimantan. Mayoritas Keharingan terdapat di daerah Kalimantan Tengah. Keharingan pertama kali dikenalkan oleh Tijilik Riwut. Agama Keharingan, sebutan untuk pendeta atau pemimpin keagamaan adalah basir atau balian. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran-ajaran Keharingan dan bertanggung jawab atas upacara-upacara keagamaan serta ritual-ritual adat. Nah, di sini ada yang namanya batang garing atau batang haring yang berarti pohon kehidupan. Batang haring berbentuk seperti mata tombak yang mengarah ke atas atau langit. Hal ini dipercaya melambangkan kepercayaan agama Keharingan, kepercayaan suku adat, Ranying Hatala Langit, sumber segala kehidupan. Setiap dahan memiliki 3 buah yang menghadap ke atas dan ke bawah. Dahan tersebut melambangkan 3 kelompok besar manusia sebagai keturunan Maharaja Sangiang, Maharaja Sangen, dan Maharaja Banu. Sedangkan daunnya melambangkan ekor dari salah satu burung yang menjadi identitas suku Dayak, yaitu burung enggang. Sedangkan pada bagian bawah batang haring mempunyai guci berisi air suci serta dahan belekuk yang melambangkan jata atau dunia bawah atau sering disebut dengan Pulau Batu Ninda Tarung, pulau yang menjadi tempat manusia pertama kali sebelum turun ke bumi. Ada Tuhan agama Keharingan. Penganut Keharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau pencipta alam semesta yang mempunyai sebutan-sebutan berbeda di setiap daerah. Nah, ada Ranying Hatala Langit, Suara, Yustu, Halatala yang dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh para penganutnya di Kalimantan. Namun mayoritas umat Keharingan menyebut Tuhan dengan sebutan Ranying Hatala Langit. Nah, di sini juga ada kitab suci agama Keharingan. Kitab suci Panaturan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu Naturan, yang artinya menuturkan atau menyilsilahkan tentang penciptaan dan fungsinya bagi manusia. Panaturan diyakini sebagai wahyu dan Ranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh umat Keharingan pada zaman sebelum agama lain masuk ke Kalimantan. Ajaran Keharingan dituturkan secara lisan di seluruh umat Keharingan di Kalimantan. Pada tahun 1971 disusunlah sebuah buku pedoman yang akan dijadikan kitab suci dengan nama Panaturan. Panaturan disusun berdasarkan firman Tuhan, bukti-bukti peninggalan Keharingan, ritual-ritual keagamaan Keharingan, serta mantra-mantra suci leluhur dalam bahasa Sangiang supaya agama Keharingan mampu bertahan di tengah penyebaran agama luar. Panaturan diterbitkan pertama kali pada tahun 1973 dan direvisi pada tahun-tahun berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke sembahyang atau ibadah Keharingan. Sembahyang atau ibadah Keharingan terdapat 3 macam basarah, yakni basarah umum, basarah keluarga, dan basarah perorangan. Basarah umum yaitu ibadah wajib bagi umat Keharingan yang diadakan rutin setiap hari Kamis, dilaksanakan di balai basarah dan dihadiri oleh banyak umat. Basarah keluarga biasanya dilakukan oleh sebuah keluarga. Pelaksanaannya bisa di rumah maupun tempat tertentu yang disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Misalnya basarah kawin adat, basarah syukuran, basarah bayar hajat, basarah di tempat orang yang meninggal, dan sebagainya. Basarah perorangan yaitu berdoa atau beribadah sendiri dengan cara meletakkan telur, menabur beras atau sesaji lainnya pada tempat-tempat khusus yang keramat, misalnya di Pasar Patahu, Balai Paseban, dan Keramat. Oke, kita lanjut lagi ke Balai Basarah. Balai Basarah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tempat peribadatan umat Hindu Keharingan yang merupakan kepercayaan asli suku Dayak di Kalimantan. Istilah lain untuk menyebut tempat beribadah umat Hindu Keharingan adalah Balai Keharingan atau Rahan.
Istilah Balai Basarah sendiri berasal dari bahasa Sangiang yang merupakan ragam tinggi dari bahasa Dayak Ngaju. Dalam bahasa Sangiang, kata balai berarti rumah Tuhan dan kata Basarah bermakna bentuk penyerahan diri kepada Ranying Hatala Langit. Dalam KBBI sendiri, kata balai berarti gedung, rumah atau kantor, dan basarah yang padanannya adalah berserah memiliki arti mempercayakan diri dan nasib serta berpasrah kepada suatu hal yang disembah. Oleh karena itu, Balai Basarah dimaknai sebagai rumah Tuhan yang menjadi tempat bagi manusia untuk beribadah dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contoh adat istiadat umat Kaharingan yaitu Mamapas Lewu. Mamapas Lewu adalah sebuah ritual tolak bala secara agama Kaharingan yang dijalankan oleh suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan alam dan lingkungan hidup, beserta segala isinya dari berbagai mara bahaya, sial, wabah penyakit, dan hal buruk lainnya. Ritual ini biasanya digelar di Balai Basarah. Kesimpulannya, agama Kaharingan adalah kepercayaan tradisional suku Dayak di Kalimantan yang telah ada sejak zaman purba. Nama Kaharingan berarti hidup dan mencerminkan keyakinan akan harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Agama ini memiliki konsep dualisme komis yang diwujudkan dalam berbagai ritual seperti pemujaan roh, leluhur, dan alam. Pada tahun 1980-an, Kaharingan diintegrasi dengan agama Hindu untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia. Meskipun beberapa penganutnya merasa terdapat perbedaan yang signifikan antara Kaharingan dan Hindu, hingga kini simbol Kaharingan seperti batang garing tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Dayak.